lagi sama aku, Dea. Ya, kali ini aku bakal cari tahu mengenai apa ya? Ya, aku pengen tahu nih, kenapa kampung aku dinamai dengan Kepung Kelapa Dua. Langsung aja ya. Kepuk Kelapa 2. Halo guys, jadi kali ini aku udah ada di salah satu rumah yang bakal kita wawancara, yaitu sepupu di Kelapa Dua. Let's go! Halo teman-teman semua, kali ini aku udah ada di salah satu rumah sesepuh di Kepung Kelapa Dua. Nah, ayo kita kenalan yuk. Kira-kira siapa aja ya nama kedua temannya? Saya Ramsa. Bapak orang asli sini apa? Dari sini sejak tahun berapa? Sebelumnya lahir saya mah tahun 1957. Saya mah kelahiran saya Desa Karangpawitan, Kecamatan Kampang Barat, Kabupaten Karawang. Baik, untuk bapaknya seluanya nih, boleh diperkenalkan. Terima kasih banyak. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Dayat. Saya lahir tahun 1968. Kalau saya bukan lahir di Kepung asli di sini, saya lahir di Tegalan cuman orang tua tuh kakaknya saya orang sini asli. Nah, kembali lagi kita ke sini. Kebetulan kita punya ini orang sini gitu. Jadi besar di sini. Jadi besar di sini. Ya kalau bawa sini ini berarti kalau dia itu generasi kedua, kalau saya ini bisa generasi ketiga. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman untuk pengenalan kedua narasumber kita kali ini ya. Oke, kita bakal masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama yaitu, menurut cerita leluhur sebenarnya kenapa ya kampung kita ini disebut dengan Kepung Kelapa Dua? Nah, mungkin kita bakal dengerin ya ceritanya dari Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi begini, sini kan dinamakan Kepung Kelapa Dua ya, sampai saat ini. Cuman dulu orang tua dulu memang dulu di sini jadi ada satu pohon ya, satu pohon kelapa bercabang dua. Nah, dulu kan belum ada nih ya, belum dinamakan kepuh aja semua. Nah, si hubungan waktu dulu ada pohon kelapa dua di sini, satu pohon ada dua gitu ya, mungkin jalan gitu ya, dua. Jadi mungkin keanehan juga ya. Nah, makanya orang tua dulu kampung ini namakan aja lah Kampung Kepung Kelapa Dua dulu sampai sekarang. Makanya alhamdulillah sekarang jadi punya nama ini kampung Kampung Kepung Kelapa Dua. Kalau kepuh-kepuh yang lain ya mungkin dinamakan nama-nama masjid itu mah itu yang asli Kepung Kelapa Dua asli nampak dari mungkin dari dulu ya, dari dulu ada pohon Kepung Kelapa Dua, ada pohon kelapa satu yang dua cabangnya gitu nih. Maka sampai sekarang ini Kampung Kepung Kelapa Dua. Nah, teman-teman, sekarang kita udah tahu ya kenapa kampung Kepung Kelapa Dua bisa disebut Kepung Kelapa Dua, karena ada satu pohon kelapa yang dua cabang. Oke, kita bakal cari tahu sejak kapan bisa diputuskan dengan Kampung Kepung Kelapa Dua ya. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sejak kapan nih kampung ini mulai dikenal dengan nama Kepung Kelapa Dua? Dan pernah nggak sih ada nama sebelumnya? Mungkin boleh dijawab oleh Bapak. Jadi begini Deng, memang dulu ya, sebelum dinamakan Kepung Kelapa Dua karena belum ada hal-hal yang mungkin orang dulu apa ya ini kampung, bahkan nama kampung ini pengen ada namanya gitu. Setelah itu pas ada pohon kelapa satu sampai ada dua. Jadi makanya udah aja lah gitu kata orang tua saya nih, mungkin orang tua saya juga dari orang tuanya lagi ya mungkin. Soalnya semenjak kampung ini ada didirikan di sini, nah bapak saya juga dulu mah memang waktu mengadang di sini mungkin tahun-tahunnya itu mungkin orang tua dulu melupa ya tahun-tahunnya mah mungkin setelah ini merdeka pada tahun 1945. Mungkin saya juga belum mengalami karena saya kelahiran saya, mungkin bapak saya yang gitu ya yang tahu. Kelahirannya tahun 1927 bapak saya. Nah, kalau saya kan 1957, jadi lebih merdeka, sudah merdeka saya gitu ya.
tahun 45 saya nggak tahu, kalau bapak saya mungkin orang-orang dulu tahu. Nah, tidak ada dulu mah sebelum dinamakan Kelapa Dua belum ada rencana apa nih kampung ini dinamakannya nama apa mungkin gitu ya, mungkin orang tua dulu berpikir juga pas itu menemukan ada pohon kelapa bercabang dua, jadi disahkanlah kampung ini. Nah, ini dia Masjid Al-Hikmah, Kampung Kepuh Kelapa Dua, Karawang. Nah, di sini dulunya itu tempat beradanya pohon kelapa bercabang dua loh. Nah, untuk mendokumentasikannya, sekarang di tempat ini dibangun masjid yang ada dua bangunan yang saling berdampingan gitu. Walaupun sekarang jadi dua bangunan masjid, namanya tetap satu ya, yaitu Masjid Al-Hikmah. Unik bukan? Nah, kalau misalnya yang lain itu kan namanya dari nama masjid kayak An-Nur, Al-Ikhlas ataupun Al-Jariyah, tapi tetap di sini nama kampungnya terkenal dengan Kampung Kepuh Kelapa Dua. Walaupun ada masjid yang megah seperti ini. Nah, teman-teman, kita bakal langsung lanjut aja ya ke pertanyaan ketiga, yaitu mengenai simbolis atau filosofis buat masyarakat kita ini terhadap Kepuh Kelapa Dua dan tokoh penting atau peristiwa khusus yang pernah ada di sejarah pembentukan kampung ini ya. Langsung aja kita tanya kepada Bapak. Silakan Bapak. Usaha juga agak sulit dulu mah ya, paling-paling tani doang kan. Tani di kampung mah cuma tani aja. Tani ya tani dulu kan kadang-kadang belum. Jadi setahun sekali dulu mah. Mungkin anak sekarang mah taunya makan teh nasi aja gitu, padahal nasi itu bisa diproses dulu teh dari apa sih bisa jadi ini ada nasi. Nah, padahal kalau memang kita di jawabannya proses dulu lebih ini kan prosesnya. Anak sekarang kan nggak tahu proses dulu gitu kan, Jangan supaya ganas. jalan bisa jadi ini juga. Mungkin anak sekarang makan taunya makan ya gitu, tapi orang tua di rumah kadang-kadang pengen punya kawan, pengen punya sawah, bikin dari ini dibikinin gitu rumah. Ladang bisa dibikin sawah supaya untuk penerapan ke anak-anaknya. Jadi soalnya orang tua dulu kan memang kurang pendidikannya kurang, tapi jelasnya itu yang berpikirnya lebih ini lebih jernih. Kenapa? Memikirkan untuk masa depan. Orang tua dulu mah gimana nih nggak kemakan sama saya, gitu pasti cucu saya atau cicit saya nanti bisa gitu melanjutkan hidup ini Tapi gitu. untuk orang-orang dulu berarti dekat banget sama alam ya Pak ya? Nah, Karena kayak kampung ini aja dari pohon gitu. iya ya ada dulu makan memang pohon-pohonan dulu mah ada sih, pohon kelapa juga banyak, dulu mah ada pohon pisang. Jadi menanamkan kalau zaman dulu mah nggak kemakan sama kita, beda sama orang tua dulu, tapi kan dia berpikirnya untuk jangka panjang. Kok mepatahan ke anaknya nih, makan aja makan ada ininya. Kalau makan yang begitu, kalau makan harus ini, hargai nasi lah itu, hargai nasi. Kalau makan sila, ya yang makannya udah dari makan aja udah ada itu. Ada adabnya. Ada aturan-aturan itu. Kemudian bisa dilanjut sama Bapak untuk tambahan terkait itu juga Pak ya tradisi yang ada di sini juga mungkin. 3 kegiatan. Kesatu kegiatan untuk pemasyarakatan yang tadi juga sama Wasin itu masalah adat. Kedua itu kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan keagamaan setahun itu 2 kali. Kalau kegiatan tadi untuk hajat bumi itu cuma hanya 1 tahun sekali. Kalau untuk kegiatan keagamaan setahun 2 kali, ada ragaban sama menggoda. Terus kegiatan untuk nasional itu hari kemerdekaan. Kebetulan kalau di sini kita kompakin kalau hari kemerdekaan itu kadang-kadang suka panjat pindah, diadain. Terus yang tadi itu yang kegiatan untuk kemasyarakatan yang hajat bumi itu sekali itu ya suka diadain juga. Alhamdulillah kegiatan untuk keagamaan juga kita udah kompak, udah sinkron, udah harmonis. Semua kegiatan yang ada di masyarakat Kampung Kepuh Kelapa Dua ini bisa untuk dijalankan generasi berikutnya. Nah, teman-teman udah tahu kan kita tadi udah dengar cerita yang menarik dari suku kampung kita tentang asal-usul nama kampung Kepuh Kelapa Dua. Nah, rasanya berbeda ya. Setelah tahu bahwa nama kampung kita tinggal punya cerita dan makna dalam dari dulu gitu. Nah, sekarang saya jadi lebih paham bahwa nama sebuah tempat bukan hanya sekedar sebutan, tapi juga menyimpan identitas, nilai-nilai, dan cerita yang penuh yang perlu kita lestarikan terus turun-temurun ke generasi selanjutnya.
Semoga videonya ini bisa bikin kita semua lebih cinta sama kampung kita sendiri ya. Nah, dari saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada kali ini. Terima kasih Bapak. Oke, kita teman-teman selanjutnya. See you next time. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye-bye.